He's a producer type. Kamera jangan diperlihatkan narasumber dulu. Aslinya ki ya edisi spesial tak Mas ya? Ya spesial. Spesial Ya, politisi perempuan. Alah perempuan ini lah apa sampai pusing. Tak seperti tak ini kan ya, tak ini kan. Ya, yang penting ojo. Beliau itu lahir 39 tahun yang lalu. Oke. Yang penting zodiaknya Aries. Sampean ngerti tak wacake ya zodiak Aries wong wedok kaya apa? Suka berpetualang. Ki wonge iki memang kaya Tuban, Jakarta, wis ning ndi. Sing nomor loro, kalau sudah memimpin pengambil risiko yang kuat. Nah, yes. Kita lihat banyak videonya di YouTube. Weh, kok kamera ning kudisi. Terus Bocor kameranya. ya. Energik, antusias, karismatik, lincah serta hebat dalam memulai percakapan. Loh, kurang ngopo iki. Masya Allah. Oh ya bener kabeh. Bener kabeh. Iso. Google. Serius, Google. Aku aja yang punya zodiak nggak pernah ngeliat. Aries, wanita Aries. Nah ini, silahkan diperkenalkan. Ternyata Mbak Ratna Juwita Datang di Alhamdulillah. Assalamualaikum semuanya. Temuan. Iki mau awan. Jadi todong hadir di sini. Iki mau awan ki aku asline yang ndredeg nganti saiki. Iki harus ngomong piye aku ya. Tak toto kaya apa ya. Ya tentang politisi dan perempuan. Iya. Silakan Kang Mas. Kabar-kabar dulu leh. Iki mau kaya apa ceritane? Jadi memang kita kan sudah lama Sebenarnya ngincer ada ya. Ini Iya, iya. yang ngincer Oh, politisi alhamdulillah. yang mau hadir di sini. Oke. Karena selama ini kan Cedik Geni memang agak kesulitan untuk politisi. ngincer politisi terutama. Oh berarti Cetek Geni itu ditakuti oleh Nggak politisi. tahu saya. Panas. Benar. Nggak susah kalau undang politisi tak akan susah. Oke. Nggak, apa ya, masih banyak pikir-pikirnya gitu. Oke. Iya nanti gitu terus. Ya. Nah kebetulan tadi siang kok langsung gitu. Alhamdulillah. Ya, Iya, beneran loh Mas. Memang Dia antusias. Langsung. Antusias. Ya Iya. kayak pilpres itu loh, yang calon-calon itu kan, Iya. yang tadi pacaran ternyata nggak jadi-jadi. Iya, Nah, sekali tembak langsung akad ya deklarasi. Amin. Amin. Anies Muhaimin. Mbak, nggak jadi DPR itu sekarang tahun tuh. Kalau sampai tahun ini berarti ya almost 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun. Iya. Piye rasanya? Kadang-kadang sih Mas, kayak kita kalau misalnya baru masuk terus nyampe ke air mancur depan Senayan tuh kayak masih aku ngimpi nggak ya, masih gitu. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya, Sampai karena hari politik ini, itu kan alhamdulillah. dunianya para laki-laki ya. Nah ternyata politik di depan air mancur tadi gitu loh. Iya. Jadi kadang-kadang saya tuh masih merasa bahwa Masya Allah saya yang bukan siapa-siapa gitu. Saya bukan anak siapa-siapa. Saya everyone knows ya. Maksudnya beliau kan ketua umum KONI Kabupaten Tuban dan memang aktivis NU sejak lama. Tapi kan kalau dibanding dengan kompetitor kami di 2019 yang ada mantan bupati, anaknya bupati, anaknya gubernur, dan petahana gitu kan, kami bukan siapa-siapa gitu. Oke. Sebelum kita lanjut ya, Nah, lebih ini banyak kan tadi kan baru 4 tahun ya. 4 tahun. Sebelum ke setahun berikutnya melewati Pantai Api dulu. Kalau permainan nih, kita bermain terlebih dahulu. Jadi sebelum lanjut ke podcast ada yang namanya Pantai Api. Betul. Oh, Pantai Api itu apa? Nah, jadi narasumber itu harus milih salah satu kata Waduh. dari 2 kata yang saya lontarkan ini. Oh, siap. Itu Waduh. harus super cepat, tidak boleh mikir. Oke. Iya. Ada 10 Oke. jumlahnya. Baik. Sudah siap? Siap. Yang pertama, tugas atau kewajiban? Tugas. Patuh atau taat? Taat. Mengerti atau memahami? Memahami. Arti atau makna? Makna. Inspirasi atau motivasi? Inspirasi. Angan atau ingin? Ingin. Kuasa atau wibawa? Wibawa. Kursi atau ambisi? Kursi. Senyum atau tawa?
Senyum. Yang terakhir, hati atau perasaan? Perasaan. Pasti. Aries ini. Iya, perempuan Iya, cuy, ini Aries perempuan. ini. Iya. Lanjut yang 4 tahun tadi. Iya. Oh, siap. Jenengan kalau sudah di sana itu ngapain saja? Kan berduelnya itu bagaimana membuat sebuah undang-undang tuh itu. Di komisi apa dulu? Di komisi mana dulu? Monggo diceritakan. Alhamdulillah saya semenjak pertama dilantik itu kan ditugaskan oleh fraksi Partai Kebangkitan Bangsa di Komisi 7 yang nomenklaturnya itu di energi, terus ada perindustrian, terus ada riset dan teknologi. Dan saya selain di Komisi 7 juga ditugaskan di Badan Anggaran DPR RI. Sehingga ya sering ada beberapa part gitu, termasuk yang carryover revisi undang-undang Minerba yang pada saat awal saya tuh masuk ke panjanya, tapi karena kita terlalu vokal dan kita nggak ngerti ya berhadapan dengan siapa gitu, baru dapat 2 minggu saya langsung di kick out dari panja, digantikan, dan itu kalau nggak salah sebulan awal semenjak saya dilantik. Saya pulang itu sambil nangis-nangis. Saya bilang ke suami saya kalau saya rasanya nggak cocok ada di posisi ini. Gitu. Sempat kayak gitu. Ya. Tapi Minerba itu di luar komisi atau di mana? Komisi dong. Di dalam Komisi 7. Komisi 7. Dan saat itu nggak tahu ya Mas, karena merasa ada pasal-pasal yang benar-benar ngerampok hartanya rakyat di depan mata, dan saya nggak bisa melakukan apapun di dalam hal tersebut untuk mencegah gitu maksudnya. Baru saat itu saya merasa paling tidak berguna hidup selama ini. Di saat itu. Berarti memang di sana itu apa masih ada tikusnya ya? Gimana ya? Tapi posisi kita sebagai wakil rakyat itu kan yang harus dipahami adalah kita kolektif kolegial. Jadi lu punya jumlah, lu punya kuasa gitu. Itu yang membuat saya itu yang membuat saya sampai dengan saat ini saya berusaha sekuat tenaga bahwa ayo orang-orang baik, kalian merasa diri kalian baik, kalian merasa ingin melakukan sesuatu untuk bangsa dan negara, masuklah ke parlemen. Karena di parlemen itu harus diisi oleh orang-orang yang hanya merasa baik aja itu kan gampang. Orang jahat itu merasa baik banyak. Enggak dong. Kita punya hati nurani lah ya. Saya yakin sih orang-orang jahat itu di dalam hati nurani mereka, hati terdalam mereka ngerti kok yang mereka lakukan itu salah, mereka ngerti. Tapi kenapa tindakannya justru malah merugikan rakyat? Ya itu kadang-kadang yang saya selalu menyampaikan bahwa kita punya hati, kita punya otak. Mbok sekali-sekali otak itu ngalah lah sama hati gitu. Karena hati kita lah yang paling tahu mana yang benar, mana yang salah. Rakyat punya hati tapi nggak punya otak. Iya terus. Walai terus sih. Orang kayak ngono itu ya? Enggak juga sih. Rakyat punyanya sendok. Cuman yang mau dimakan ini apa gitu loh. Ini yang belum ada. Itu yang menjadi tugas kita semua. Saya yakin setiap masyarakat Indonesia berhak untuk menjadi semakin dewasa dalam berpolitik gitu loh, sehingga mereka memahami mereka punya hak untuk memilih pemimpin, untuk menitipkan suara, untuk menyalurkan aspirasi yang mereka inginkan kepada wakil-wakil yang nantinya mereka pilih. How to keep your struggle? I have the biggest motivation. Motivasinya apa? My husband. Ternyata man behind the gun. Biasanya ki wong lanang ning burine wong wedok ya. Iki ana wong wedok tapi burine. Ini apa karena ditunggu? Enggak, memang jujur saya tuh orangnya tipikal perempuan yang konservatif gitu. Saya dulu petualang tadi loh. Enggak, petualangnya loh ya. Iya. Saya sangat konservatif Mas. Jadi
alhamdulillah karena semua urusan domestik itu selesai atas support beliau, sehingga saya bisa bebas berekspresi di luar rumah begitu loh. Karena kalau saya tipikalnya itu yang kalau ada masalah di rumah ya saya mendadak goblok aja gitu, nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Kalau masih mendadak goblok, itu lagi ono. Biasanya sih mendadak goblok kan kita ya. Wah, serius. Bisa nggak? Jujur ya. Berarti udah menjadi jelek. Iya. Menarik kan? Artinya keluarga itu tetap nomor satu. Iya. Menurut saya gitu. Tapi kalau di gedung DPR, family always matters. Kalau di gedung DPR yang pertama siapa? Tugas, of course. Bahkan kadang-kadang saya tuh sering begini ya. Saya kan selama ini berusaha sebaik mungkin membagi waktu. Selama masa sidang saya pasti standby di Jakarta. Selama masa reses saya akan standby di Dapil, begitu ya. Nah, pada saat saya di Jakarta, sekali waktu kan mungkin beliau juga ingin godain saya gitu, suami maksudnya. Udah lama bolos aja sekali waktu gitu kan, karena beliau juga nggak selalu ada di Jakarta juga gitu kan. Waduh, gimana ya Pak? Aku tuh udah ninggal rumah, udah ninggal anak demi tugas ini. Alangkah ruginya kalau tugas ini nggak saya jalankan. Akhirnya saya ngalah sopo iki? Bojoku. Tetap. Jadi tak kirain, wes aku saya ngalah. Tak kirain ngono ya. Enggak. Karena saya tahu beliau cuma ngetes saja. Sebenarnya beliau juga bangga kalau punya istri yang berdedikasi. Loh, kita masyarakat Tuban itu ya bangga loh ya. Sampai suaranya ada loh ya. Banyak juga loh. Nomor 2 ya. Maksudnya? Di DPR ini nomor 2 suaranya. Tertinggi Mas ya. Ya, kalau di daerah pemilihan ya, yang suara perorangan ya, yang suara perorangan Mas Didik Mukrianto dari Demokrat itu ada 114.000 beliau dan saya 106.000. Di bawahnya beliau. Kalau suara partai baru PKB. Ya, PKB yang iki aku eling iki ono masalah sing nang Tuban iki. Apa aja? Apa Mas Kasus pacerian iki lho. Gede. Iki yo piye? Mungkin bukan jenengan apa namanya yang Anda tangani di sana tapi di Jakarta. Iya. Ini kan juga masalah apa ya, rumah tangga juga toh. Krusial. Ini tak lihat di mana ini? Kemenak ya, Tuban. Pengadilan agama, betul. Memang kita ada penurunan tuh kasus perceraian, 624 kasus per bulan di 2023 per Oktober ini. Namun kan masih tetap besar. Iya. Ada 1.909 kasus. Tahun. Ini kelihatannya, iya kelihatan per tahun. Kalau 1.900. Jenengan kalau melihat kasus ini pripun? Jujur kami prihatin tentu, karena menurut saya sebuah bangsa itu akan bisa besar kalau keluarga itu sejahtera. Bukan berarti perceraian itu membuat keluarga tidak sejahtera, tidak, tapi secara standar idealnya sebuah keluarga pasti kalau mereka bisa terus bersama-sama gitu kan. Mungkin yang saya lihat di sini tuh salah satunya juga ada pengaruh medsos ya. Karena sebenarnya sih semakin melek teknologi, semakin banyak hal-hal yang seharusnya tidak terlihat itu menjadi terlihat satu. Jadi banyaknya kasus perselingkuhan bisa diawali dari medsos dan bisa diketemukan lewat medsos juga gitu. Lalu yang kedua, saya sangat tidak sepakat kalau gender equality dibuat sebagai alasan para perempuan untuk memilih perceraian. Kesetaraan gender. Yes. Banyak kan memang persepsi perempuan yang sekarang perempuan juga bisa kerja kok. Sekarang perempuan juga bisa menghidupi dirinya masing-masing kok gitu. Tapi jangan lupa bahwa secara kodrati kita itu ditakdirkan sebagai makmum, bukan sebagai imam. So kita juga harus punya lah sebuah sosok figur yang baik yang bisa istilahnya menuntun kita ke jalan yang benar. Yang terakhir, saya melihat ini sebagai salah satu isu kurang struggle-nya generasi milenial kita. Jujur, saya memang masih dikategorikan milenial karena masih di bawah 40 tahun kan. Cuma iya. Iya, kita masih 39 tahun.
Tapi saya melihatnya begini loh, hidup itu penuh dengan pilihan gitu kan. Selama kamu mampu, selama masih kamu kuat menahan beban yang terjadi dalam keluargamu itu, saya yakin ada jalan lah. Ya, cuman kalau sudah mohon maaf ya, kalau sudah ke isu-isu KDRT semacam itu jujur kami juga ya sangat mendukung lah, sangat mendukung perempuan-perempuan yang mau segera lepas dari hubungan toksik. Tapi ini ada yang lebih ternyuh lagi loh sebenarnya. Data tadi ada, tapi yang baru kemarin kalau nggak salah 1 minggu yang lalu. Ini di medsos saya lihat. Di Tuban juga. Takut berbuat zina. 408 anak di Tuban ajukan nikah dini loh. Nah ini terus piye iki? Alasannya ki zina wedi karo. Apa pun ngoten. Medsos juga ini Mas. Iya. Ya inilah kalau mengajinya pakai YouTube Padahal di sekitar kita banyak pesantren-pesantren yang udah qualified gitu ya maksudnya. Saya juga termasuk orang yang sering banget menyampaikan bahwa pernikahan dini itu menurut saya lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Bukan solusi sebenarnya, bukan solusi dia. Bukan. Ya mereka itu sebenarnya cari-cari alasan aja sih supaya mungkin karena orang tuanya terlalu membatasi ruang gerak, nggak boleh pacaran atau dan lain sebagainya. Ya memang pacaran itu dalam Islam nggak boleh ya. Cuman kan kalau alasannya menghindari zina itu kan klise banget gitu. Beda kalau misalnya mohon maaf kondisi ekonomi sudah mapan dan secara kesehatan juga dia sudah organ-organ reproduksinya udah siap, itu oke lah gitu. Tapi semoga saja yang 408 ini mau menyaksikan kita ya. Ini berarti kita harus bikin next podcast untuk memberikan sosialisasi terkait pernikahan dini. Meskipun tidak ada di komisi ini. Iya. Nek soal komisi ini piye Kang Mas? Komisi yang apa? Ini Minerba. Minerba. Piye? Itu yang dirugikan kan rakyat tadi ya. Benar. Terus kenapa yang diperjuangkan sekarang ini otomatis masih berpihak kepada ini ya? Kelompok-kelompok oligarkol lah pada. Iya. Artinya dan itu goal. Sudah terjadi dan memang hari ini carut marut tata kelola minerba di Indonesia itu kan belum selesai Mas. Kalau misalnya dilihat di beberapa misalnya berita kayak kemarin tiba-tiba ada pencabutan ribuan IUP yang ada di Indonesia, ada 3.400 kalau nggak salah, gara-gara Bapak Presiden itu membuka kementerian baru, Kementerian Investasi dan BKPM. Beliau berharap segala bentuk investasi yang ada di Indonesia itu satu pintu di Kementerian BKPM. Langsung mendadak izin-izin IUP itu dicabut semuanya. Lah itu kan bikin geger juga kan. Ya meskipun kita tahu lah niatnya baik gitu, tapi kan ya nggak harus langsung ditarik semua. Padahal ada yang izinnya itu baru dijalankan, baru diterbitkan tahun 2022, lalu 2023 dicabut. Padahal itu prosesnya kan ya nggak mudah gitu. Lama. Dan itu pasti menguntungkan salah satu pihak tadi atau kelompok tertentu lah. Sure. Iya. Artinya lagi-lagi rakyat jadi korban. Sebut ke. Ojo. Wah yang golek konco ini. Koncone wis akeh tenang ae. Koncone wis akeh. Lho koncone siji. Koncone siji ya ta. Iya. Enggak lah, tapi artinya alhamdulillah hari ini kan karena kami ada di Partai Kebangkitan Bangsa Mas, yang sorry to say ya, kita nggak terinvolve dengan perusahaan tambang apapun, perusahaan minyak apapun gitu, whatever, kita nggak. Sehingga saya di komisi itu diberi kebebasan seluas-luasnya untuk menyampaikan segala macam aspirasi yang kita temui di lapangan gitu. Mungkin beda urusan kalau misalnya saya di partai sebelah gitu kan, ngeri-ngeri sedap itu pasti. Yang mana itu? You know when you know. Ngomong partai sebelah.
Oke, partai ini ya, artinya kalau melihat Tuban ini juga banyak apa ya, potensi ya, bener-bener. lapangan minyak di sini juga banyak, dan potensinya juga besar. Bentar lagi juga ada kilang minyak. Kesiapan pemerintah daerah, warganya, seperti apa mestinya? Ini menarik banget ya, karena salah satu tugas yang diberikan oleh Romo Yai Fatul Huda pada akhir masa jabatan beliau kepada saya saat saya dilantik itu ada 3 Mas sebenarnya. Yang pertama itu tolong usahakan peningkatan bagi hasil migas di Tuban, lalu selesaikan ring road. Yang ketiga adalah selesaikan jalan tol. Yang pertama ini alhamdulillah karena saya di Komisi 7 dan saya juga di Banggar sehingga kita juga membahas hal tersebut. DBH migas di Tuban per 2023 itu bisa naik di angka 533 miliar yang sebelumnya hanya 33 miliar. Itu maksudnya kemana? Ke APBD Mas. APBD. Berarti jenengan nggak menikmati dong. Iya ya. Yang menikmati siapa? Iya. Tapi kan ya gak mungkin Mas, kita udah berjuang untuk menaikkan terus bupatinya ganti aku bilang stop jangan dinaikkan, kan ya gak mungkin juga. Masalahnya begini, sama dibagiin dah gitu loh. Ya jelas oga. Bahaya ini. Jelas oga. Bahaya ini. Iya. Terus yang kedua yang ring road itu alhamdulillah kan kita yang pemerintahan Pak Huda dan Pak Nur Nahar kan udah menyelesaikan yang satu lajur. Dan yang lajur separuhnya ini sudah diselesaikan oleh APBN. APBN ya. Insya Allah tahun 2024 Mas, insya Allah itu Februari sudah selesai sampai yang Soekarno Hatta itu selesai. Nah karek yang ini jalan tol ini susah amat ini saya. Jalan tol ini saya sudah komunikasi ke Pak Luhut karena beliau termasuk juga Menteri Koordinator Percepatan Infrastruktur yang PSN. Saya sudah komunikasi ke beliau langsung, saya sudah komunikasi ke Ibu Menkyu juga. Tapi memang kemarin kan hambatannya COVID ya satu. Yang kedua itu Rosneft. Kan kemarin niatannya jalan tol ini untuk percepatan penyelesaian Rosneft sebagai salah satu proyek strategis nasional kan. Tapi gara-gara perang Rusia dan Ukraine itu kan itu jadi terhambat. Rosneft juga terhambat kan, sehingga ya doanya kita fight terus supaya itu bisa segera diselesaikan. Artinya sampai sekarang juga belum ada ini ya perkembangan. Pembebasan lahan sudah dan sosialisasi juga sudah ada 3 kali kalau nggak salah. Tinggal konstruksi. Iya, land clearing lah. Iya. Tapi kira-kira kalau lihat ke depan Rosneft ribuan ini ya, butuh ribuan tenaga kerja. Mampu enggak kira-kira warga Tuban? Saya kok yakin ya, karena begini, kalau untuk proses pengerjaan konstruksinya itu memang peak season dia membutuhkan sekitar 5.000 pekerja. 5.000 on file Nah itu untuk peak itu mungkin kan hanya sekitar setahunan Mas. Yang harus kita pikirkan adalah bahwa ini proyek padat modal, bukan padat karya. Jadi kebutuhan akan tenaga kerja itu hanya terjadi pada saat pembangunan. Begitu operasional itu hanya sedikit saja yang dibutuhkan, tidak lebih dari 1.500. Sehingga yang harus kita pikirkan di sini adalah bagaimana kita menjaga multiplier effect dari adanya proyek ini yang ada di Tuban. Bikin catering yang banyak, Mbak. Nah, itu maksudku. Laundry, kos-kosan, karaoke. Yang terakhir itu kesukaanmu. Aku ngetram, Mbak. Orangnya bombing ngetram. Aku yang ngedondeng ya. Tapi itu akan lancar kalau satu menang. Amin. Oke. Soal yang itu ya. Soal yang itu sebenarnya mau kita. Berani dia. Kemarin dulu itu bulan April, Anies itu ke Langitan tuh.
Ya. Bulan April kan. Sebelum deklarasi. Sebelum deklarasi. jodoh. Betul. Sebelum. Iya. Betul. Apakah itu dimulainya saat itu atau seperti apa itu? Enggak. Jadi setahu kami ya, karena ini juga dijelaskan langsung oleh Sekjen DPP PKB Mas Hasan waktu itu. Sehari sebelum deklarasi dilakukan pada tanggal 2 September, itu kami dikumpulkan di Geraha Gus Dur di kantor DPW PKB Jawa Timur. Kami dijelaskan bahwa 3 hari sebelum itu Pak Surya Paloh selaku Ketua Umum Partai Nasdem itu memanggil ketum kami. Dan beliau menanyakan apakah ketum bersedia untuk digandeng Mas Anies pada saat itu. Dan saat itu beliau menjelaskan kalau misalnya iya sekarang, kalau enggak ya udah nggak usah gitu. Nah, ketum ya apa ya, karena ketum itu kan beliau punya kiai, punya orang-orang sepuh yang harus disoani gitu. Beliau minta waktu 24 jam. Untuk beristikharah dan menanyakan kepada para tokoh-tokoh masayih kami gitu untuk tawaran yang sangat serius dan sangat mendadak ini gitu ya. Habis itu setahu saya yang roadshow itu Gus Halim, kakaknya beliau, ke Yai Marzuki Mustamar selaku ketua PWNU, terus ke Lirboyo, ke Yai Kafabih, terus ke Gus Ali Tulangan juga termasuk karena beliau juga sesepuh kami. Nah, kagetnya di luar Nurul, di luar nama. Nurul Golkar. Halo Mbak Nurul. Halo Mbak Nurul. Nah itu mereka semua itu setuju dan mensupport. Iya kan, itu juga unpredictable gitu loh, maksudnya kita nggak menyangka juga kalau para kiai-kiai itu setuju. Dan akhirnya tapi ada juga yang nggak setuju ya? Sedikit sekali. Dan akhirnya ketum mengiyakan, dan 2 hari setelahnya langsung deklarasi yang di Surabaya itu. Betul. 2 hari setelah itu. 2 hari setelah itu. Iya, kami dikumpulkan dan ketua-ketua DPW PKB se-Indonesia. Terus ada di Hotel Majapahit saat itu. Dan ya udah, terjadilah itu perkawinan. Berarti masa-masa itu antara Pak Anies dengan Gus Muhaimin juga nggak ketemu sebenarnya, belum ketemu Mas? Nggak ada. Jadi Pak SP menanyakan kepada ketum, habis itu baru Pak SP menginfokan kepada Mas Anies bahwa aku udah nanyain Gus Muhaimin mau nggak jadi pendampingmu gitu. Infonya begitu. Satu terkait dengan surveinya. Bagaimana jenengan melihat ini? Yang kedua. Enggak sih lain. Survei ini, soal survei biar. Survei itu kita jadikan sebagai motivasi kami lah untuk bekerja, bahwa di 55 hari menjelang pemilu ini masih banyak yang harus kami datangi, masih banyak yang harus kami jelaskan kenapa kok Indonesia ini harus menuju perubahan, kenapa kok rezim yang seperti ini harus kita lawan bersama-sama dan kita kembalikan lagi hakikatnya demokrasi adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Kalau ini aku setuju. Demokrasinya sekarang sudah tidak sehat. Neng politik itu ono spektrum Kang Mas ya. Spektrumnya kan ono. Sampean ki kadang ngalor gitu jero. Iya. Kalau laut, kalau gunung. Bener, biar balance. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, debat kemarin. Nah, itu semakin membuat kami yakin bahwa Indonesia ini harus dipimpin oleh orang-orang yang punya misi, visi, dan gagasan. Gak bisa kalau sekedar punya kuasa, terus istilahnya punya logistik yang unlimited, terus kamu mau mengubah arah kebijakan yang ada di Indonesia, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, karena hakikat dari sebuah kekuasaan itu kan bukan bagaimana cara kita memenangkannya, tapi bagaimana kita mengisi setelahnya, begitu loh. Kalau dilihat dari mungkin lah di internal itu ada survei sendiri katanya. Gen Z ataupun Gen
milenial. Iya. Pada nomor 1 gimana? Semakin kesini sih semakin baik ya, karena ternyata dengan dibukanya ruang-ruang dialogis yang sangat masif oleh baik Pak Anies maupun Gus Muhaimin ini membuat mereka itu merasa lebih dekat dengan orang-orang yang nantinya akan menjadi pemimpin Indonesia gitu loh. Jadi kalau sudah dekat tanpa sekat itu kan menjadi lebih bersemangat gitu. Dekat tanpa sekat. Mungkin barangkali bisa dijelaskan ini Mbak, apa? Kira-kira alasan Pak SP untuk menyatukan dua orang yang katakanlah kubunya ini kan berseberangan sebenarnya. Betul. Ternyata kok bisa gitu loh. Apa yang membuat? Nah, kalau itu banyak sekali teman-teman kami terutama yang senior yang mereka itu sukanya ya itulah nyarkup itu. Ya ini jalur langit itu ya ini. Para sarjana kuburan. Itu malah ketemu. Iya. Kayak termasuk ya kan? Kayak termasuk kita ya? Yang kaos hitam. Iya, kaos hitam itu termasuk loh. Oh enggak. Oh, enggak. Oh, ternyata ini kuncinya di situ ya. Iya. Ada keyakinan itu kan Mas. Ya pasti semesta itu sudah ada melakukan campur tangan lah. Okay. Ya. Tadi dekat tanpa sekat ya. Yes. Betul begitu. Betul. Nama jenengan itu masuk loh untuk besok ini. Besok apa Mas? DPR RI. Oh enggak. Ini dong maksudnya terkait sama yang di kertas suara sudah ada. Nanti ada lagi kertas suara berikutnya gitu loh. Kalau daerah gimana? Eksekutif, maksudnya eksekutif mau nggak? Belum. Harus mau. Katakanlah loh, ada senior katakanlah ya di Bojonegoro kan seperti itu tuh. Dari sana terus kembali ke daerah ya. Ya, saya nggak bisa ngomong ke depan lah ya. Makanya saya ngomong belum. Karena hari ini saya masih sangat optimis. Saya bisa berbuat yang lebih banyak kalau saya ada di legislatif ya. Gitu. Ataukah barangkali sudah terlalu nyaman di situ gitu? Enggak dong. Aku belum menjadi apa-apa Mas. Kata siapa loh ini apa? Ini apa ini? Ini orang iso di Zoom ya. Ini kapan nih Kang? Tadi siang dari Forkom jurnalis Nahdliyin. Apa ini? Saya mungkin pengen itu ini. Itu maksudnya. Gimana Tokoh muda Nahdliyin inspiratif 2023 loh. Kurang ngopo jajan. Alhamdulillah. DPR RI pengurus muslimat NU Kabupaten Tuban Hajah Ratna Juwitasari SEMM. Alhamdulillah. Lah emang sudah begini loh dapat. Belum. Maksudnya belum. Ini sudah menginspiratif. Tahun depan. Nah, iya. Kalau sudah inspiratif ini biasanya popularitas bagus, elektabilitas juga bagus. Amin. Kinerjanya. Amin. Itu yang paling penting sih. Bisa manfaati dan barokah ya. Insyaallah. Ini apa ini, Mbak? Maknanya ini apa nih, piye? Jadi ini saya jujur juga kaget ya, karena kita dengar kabarnya itu sebenarnya udah dari bulan Oktober. Bulan Oktober ya. Dan ada beberapa teman-teman pers yang nge-share ke kami, Mbak ternyata kamu masuk loh di tokoh muda inspiratif Nahdliyin gitu di Jawa Timur gitu. Oh iya, saya bilang gitu. Terus nggak ada konfirmasi apapun ke kita saat itu. Nggak dikasih tahu. Kita nggak ngerti dasarnya apa, nggak ngerti. Kok bisa masuk nominasi itu gimana ceritanya, nggak ngerti juga gitu. Dan akhirnya hari ini tadi ternyata ketua umum dari FJN Forum Komunikasi Jurnalis Nahdliyin Provinsi Jawa Timur Mas Didai Rosadi hadir di Tuban bersama jajarannya menyerahkan ini secara langsung, dan beliau juga menjelaskan gitu bahwa tolak ukurnya ini atas rekomendasi teman-teman pers, dan alhamdulillah mungkin ini juga termasuk jasa dari teman-teman pers yang ada di Tuban yang selama ini menjadi keluarga besar kita dalam perjuangan gitu, sehingga saya bisa masuk nominasi. Makanya kimau mulai awan kimau guys ngene. Iki Ratna Juwita iki ora cuma iya. Tapi beliau ini adalah perempuan juara.
capresnya. Oke, masuk. Tak jadikan. Nanti ya bisa cara ini makan durian bareng-bareng. Tapi nggak diajak. Dapat foto lah, dapat foto. Tak kirain orang yang gini dia mau kok. Fotonya doang. Alhamdulillah. Tapi aku di WhatsApp ngene kowe iki ning ngendi? Kowe wong gitu. Lah tentang satu, tapi aja tentang satu mateng. Tak reset tadi. Oh, siap. Iya. Oke. Duren sampe misalnya duren. Iya. Ada pertanyaan lagi? Apa ya? Ke depan kenapa kok harus dirubah gitu loh perubahan ini? Apanya yang mau dirubah? Kalau kita ngomong sama perubahan itu kan ada dua mindset ya. Yang pertama memang sebelumnya itu kurang baik jadi harus bisa lebih baik, atau yang sebelumnya memang sudah baik tapi ada hal-hal yang perlu disempurnakan. Nah, artinya reformasi ini kan sudah perubahan itu sendiri gitu. Apa yang mau dirubah lagi? Ternyata selama proses 98 sampai ke 2023 ini kan berarti sudah berapa tahun ya reformasi 25 tahun ya. 25 tahun berjalan ini ternyata masih ada part-part yang tidak sesuai dengan apa yang dicita-citakan para pahlawan reformasi saat itu gitu loh. Salah satunya adalah bagaimana sistem demokrasi yang diharapkan setelah pasca reformasi ini bisa dijalankan dengan baik. Ya emang demokrasi kan tidak pernah sempurna, Mbak. Gimana? Ya memang, tapi kan ya ngono neng ojo ngono. Nah, aku setuju. Iya. Aku setuju itu jawabannya pas. Lah satu kalau sampean iki kurang. Ya aku jawaban demokrasi. Ngono yo ngono coba. Iya. Jadi konsep perubahan yang ditawarkan oleh capres dan cawapres yang kami usung itu udah sangat luar biasa sih kalau menurut saya. Apa contohnya? Satu, bagaimana kita mengembalikan sistem konstitusi yang tidak hanya berpihak pada pemilik kekuasaan. Satu. Yang kedua, bagaimana kita mulai mengembalikan fondasi-fondasi pendidikan yang merupakan menjadi subjek dasar pembangunan sebuah negara. Dua. Termasuk kesejahteraan tenaga-tenaga pendidiknya. Betul. Masa guru gitu. Iya, baik formal maupun informal. Ya, amin. Baik formal maupun informal. Iya. Tiga, bagaimana semua masyarakat itu mendapatkan aksesibilitas untuk pelayanan kesehatan yang baik. Itu juga sangat menjadi concern, benar. Terus bagaimana kita memberikan peluang kepada pemuda untuk bisa berusaha, untuk bisa membangun jejaring, untuk bisa mengemukakan pendapat. Pokoknya kita beli porsi khusus lah untuk menyambut bonus demografi yang ada di Indonesia di 2045 mendatang. Mbak tadi kan disebutkan pendidikan juga ya. Yes. Kalau dengan melihat di Tuban dunia pendidikan kemarin masih banyak pungli. Iya, sedih banget sih. Iya. Apa kurang sih? Bersuara lewat sini dong. Ayo, apa kurang sih gajinya? Kita katanya kurang. Enggak cuma itu. Ini loh dari Tubannya tuh. Iya, makanya tekanan tuh. Bersuara dong. Ya, saya berharap dunia pendidikan ini juga bisa menjaga independensi lah ya. Kan pemerintah juga sudah mengambil peran dalam hal ini. Dos sudah dikasih, gitu kan? Sehingga tolonglah para pengelola sekolah-sekolah, terutamanya yang negeri ya. Kalau yang swasta itu masih patut dikasihani. Tapi kalau yang negeri, saya rasa mereka bisa lah manajemen dari biaya-biaya tersebut dengan baik sehingga tidak membebani wali murid, sehingga wali murid itu bisa concern lah dengan pendidikan putra-putri. SMP pun kita Mbak jenengan dulu. SMP 3. SMP 3 kan di sini. Iya. Anakku ya. SMP Negeri 3 Tuban. Ya, Bu. Ini. Halo. Tadi kan di sini, Bu. Tadi kan juga disebutkan pemuda. Yes. Tuban ini kan juga pemuda. Iya. Pemimpinnya gimana ini? 60% DPT kita nanti pemuda loh. Pemimpin kita muda. Tuban ini loh. Oh iya. Oh, saya nggak seberapa kenal. Ya. Memang tepat
kita menghadirkan beliau ya. Loh jujur aku nggak seberapa kenal loh ya, in person saya nggak seberapa kenal. Kalau melihat pembangunan begitu, pembangunan di bidang apa nih? Infrastruktur. Soalnya, ya gini, kalau infrastruktur di zamannya Pak Huda-Nur juga beliau banyak sekali membangun kok gitu. Meskipun sama masyarakat masih dirasa kurang, tapi hari ini kurang juga kalau menurut saya. Coba Mas Bupati kalau mau turun ngecek ke Jalan Desa Sidonganti kemana itu masih banyak banget jalan-jalan yang jelek. Jadi ya. Yes. Di jalan rumah saya banyak yang berlubang. Iya, benar. Terus lagi kemarin-kemarin sering banjir loh. Iya. Saya harap beliau lebih concern lah terhadap mitigasi pencegahan bencana yang ada di Kabupaten Barat supaya tidak merugikan petani-petani kita, kan kasihan ya, mereka pupuk udah susah, terus lahannya juga dipersulit gitu kan, sehingga ya mudah-mudahan bisa lebih diperhatikan. Amin. Iya. Amin. Udah dikasih kode. Ya gimana loh? Ini pembangunan atau perbaikan? Iya. Pembangunan atau tadi kan perbaikan ya benar. Dikatakan juga mungkin pembangunan di eranya Pak Huda banyak yang kurang. Karena DBA Migas waktu itu masih kecil. Betul. Dan mungkin boleh izin saya ngasih nambahan sedikit. Di eranya Pak Huda dan Pak Nur Nahar 10 tahun itu 2 periode, beliau berdua ini memang fokus pada peningkatan sumber daya manusia, yang itu membutuhkan biaya yang sangat besar, tapi kadang-kadang nggak terlihat. Kan tolak ukurnya nggak bisa dilihat kan. Beda dengan infrastruktur ya. Kalau infrastruktur kan sebelumnya ada tapi menjadi lebih besar, atau sebelumnya tidak ada menjadi ada kan begitu. Tapi sumber daya manusia ini hanya bisa dilihat kalau sewaktu Pak Huda-Nur ini menjabat, begitu banyak pemuda-pemuda kita yang diberi fasilitas, entah itu di bidang olahraga, di bidang pendidikan, di bidang pengajian, mereka semuanya punya wadah dan bisa dicek ya angka kriminalitas. Di zamannya periode Pak Huda-Nur dengan sekarang, terutama anak muda ya. Yes. Itu sepertinya lebih meningkat. Ingat itu tadi konsep Tuhan loh. Apa ke? Yang tidak ada menjadi ada. Ilahi. Iya. Amin. Cedek geni yo. Iya. Ini aku udah dikode-kode sama Pak Mir, saya bocor halusnya. Oh, enggak apa-apa. Bebas ini. Eksklusif. Dekat tanpa sekat. Ya, itu kita ada ini ya. Kode-kode monggo. Closing statement. Kalau closing statement. Kuat untuk kita semua. Ya, sebagai seorang perempuan, kita tetap harus menjaga tugas-tugas kita lah sesuai dengan kodrat masing-masing. Tapi saya sebagai seorang perempuan meyakini bahwa kita memiliki kasih sayang yang luar biasa besar untuk bisa lebih bermanfaat ke masyarakat. Kayak gitu. Bisa membagi kasih sayangnya di keluarga dan masyarakat. Ratna Juwita, perempuan juara. Ya demikian dibahas Diajeng dan Netralis. Pokoknya pantengin kita terus ya. Yang di YouTube ono, di Facebook ada, di IG juga ada. Apalagi yang podcast ini. Like, subscribe dan selalu share. Oke. Semoga ini engagementnya tinggi ya. Amin. Oke, podcast jadi gini. Sampai jumpa lagi. Amin ya Allah.